Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1161. Ketika Zhou Yuan membuka matanya, semua orang merasakan dunia bergejolak dengan kegelisahan, yang bahkan mempengaruhi genesis Qi di tubuh mereka dan menyebabkan mereka kehilangan kendali terhadapnya. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka segera menekannya dengan seluruh kekuatan mereka dan kemudian menatap Zhou Yuan dengan ketakutan. Mereka tentu saja tahu bahwa Zhou Yuan menyebabkan kegelisahan seperti itu. Hal ini membuat semua orang terkejut karena mereka belum pernah melihat siapapun yang memengaruhi genesis Qi orang lain selama bertahun-tahun. Tapi saat mereka menekan genesis Qi yang mengganggu tubuh mereka mendengar aliran udara. Apa itu? Seseorang bertanya. Banyak orang mengangkat kepala mereka untuk melihat alam semesta besar genesis Qi berkumpul, dan karena genesis Qi terlalu kaya, itu membentuk gelombang genesis Qi. Gelombang genesis Qi setinggi 1000 kaki melanda seluruh dunia. Fenomena aneh itu menyebabkan seluruh dunia gemetar. Raungan naga yang menggema terdengar dari gelombang besar genesis Qi. Banyak orang yang mengikuti sumber suara gemuruh dan melihat siluet naga raksasa membumbung tinggi mengikuti arus. Aura penindasan yang tak terlukiskan memenuhi udara dan bahkan orang-orang seperti Guan Qinglong merasakan perasaan tertekan yang terputus-putus. Naga raksasa itu membuka mulutnya, menelan gelombang genesis Qi yang terbentuk dari alam semesta genesis Qi. Pada akhirnya, naga raksasa itu menukik ke bawah dan berubah menjadi pilar cahaya yang luar biasa, menyelimuti Zhou Yuan sepenuhnya. Genesis Qi yang perkasa membanjiri tubuh Zhou Yuan, menyebabkan ruang di belakangnya bergetar dan 3 matahari surgawi perlahan muncul. Tahap matahari surgawi tingkat lanjut. Zhou Yuan akhirnya berhasil menembus tahap matahari surgawi tingkat lanjut dengan bantuan peluang tablet batu kuno. Banyak seruan muncul dari para penonton dan kekaguman serta keterkejutan memenuhi mata mereka. Terlebih lagi, saat ketiga matahari surgawi muncul, genesis Qi yang membuat kulit kepala banyak orang mati rasa meletus dari Zhou Yuan seperti gunung berapi. Mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melebar. Tatapan keheranan menyebar ke seluruh area. Bahkan Guan Qinglong dan Jiang Jinlin tercengang sesaat dan mulut mereka ternganga. Ini karena mereka dapat merasakan dari genesis Qi yang meletus dari Zhou Yuan bahwa pondasi genesis Qi miliknya telah mencapai level 4,3 miliar. 4,3 miliar. Jika ini adalah reaksi mereka, bagaimana dengan yang lain dari 3 surga besar? Mereka menatap kosong ke arah Zhou Yuan dan hanya beberapa saat kemudian gumaman terdengar. Apakah persepsiku salah? 4,3 miliar. Mustahil. Tetua Agung Zhou Yuan telah meningkatkan pondasi genesis Qi-nya hampir 2 miliar dalam peningkatan ini. Hahaha. Petik 2, petik 2. Banyak ahli matahari surgawi tingkat lanjut memasang ekspresi aneh karena mereka menyadari bahwa fondasi yang telah mereka kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan peningkatan Zhou Yuan selama peningkatannya. Kesenjangan di antara mereka membuat mereka merasa putus asa. Kesenjangannya terlalu besar. Mereka tersenyum kecut dan menghela nafas. Kemudian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhou Yuan dengan rasa kagum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini karena ketika jarak antara dua orang begitu besar hingga membuat seseorang merasa putus asa, ia akan kehilangan semua perasaan cemburu. Qin Lian menarik kembali tatapan herannya, dan kemudian mengangkat dagunya dengan bangga saat dia melihat ke arah Dong Ye, yang berdiri tercengang. Dong Ye menelan ludahnya. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa irinya kali ini dan berseru, wilayah Tianyuanmu sangat diberkati. Seorang ahli matahari surgawi yang kuat seperti Zhou Yuan sangat langka bahkan sepanjang sejarah surga Hunyuan. Qin Lian berkomentar, tidak mengherankan jika Zhou Yuan memiliki prestasi seperti itu karena penguasa tertinggi Chang Yuan sangat menghargainya dan menerimanya sebagai murid resmi. Namun, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Peningkatan Zhou Yuan kali ini akan memungkinkannya menjadi pemimpin baru tahap matahari surgawi di wilayah Tianyuan dan wilayah Tianyuan pasti akan menjadi terkenal melalui ini. Reputasi wilayah Tianyuan akan meningkat pesat ketika mereka kembali ke surga Hunyuan. Siapa yang berani mengatakan bahwa wilayah Tianyuan akan semakin memburuk di masa depan? Orang itu. Zhao Mushen mengangkat kepalanya, menatap Zhou Yuan dengan cemberut. Dia awalnya mengira dia akan melampaui Zhou Yuan dengan peningkatannya, tetapi ternyata peningkatan Zhou Yuan bahkan lebih mengerikan daripada miliknya. Saat pondasi genesis Qi mendekati rintangan 4 miliar, setiap peningkatan kecil sangatlah sulit.
Oleh karena itu, Zhao Mushen tahu seberapa kuat 4,3 miliar milik Zhou Yuan dibandingkan dengan 3,8 miliar miliknya. Bahkan Zhao Mushen, yang juga dikenal luar biasa, tidak bisa menahan nafas karena sepertinya semakin dia mencoba mengejar Zhou Yuan, semakin besar jarak di antara mereka. Dia merasa bahwa dia, yang memiliki berkah Tao Tie, seharusnya menjadi satu-satunya protagonis. Wu Yao menatap Zhou Yuan, bibirnya sedikit mengerucut dan ekspresinya agak rumit. Dia, yang sangat sombong, tidak pernah benar-benar mengagumi siapapun di generasinya, bahkan Guan Qinglong. Namun saat menghadapi Zhou Yuan, jejak emosi itu lahir. Ini karena dia menyadari proses bagaimana Zhou Yuan bangkit dan betapa sulitnya. Ayah, meskipun kamu mengambil berkatnya saat itu, tampaknya kamu malah membantunya. Entah kenapa, pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Tanpa kemunduran yang dideritanya selama masa kecilnya, Zhou Yuan akan berlayar dengan lancar dan mungkin tidak dapat mencapai apa yang dimilikinya saat ini, bahkan jika ia memiliki watak naga suci. Oleh karena itu, tindakan Raja Wu saat itu mungkin telah membantu Zhou Yuan. Dibandingkan dengan Zhao Mushen dan Wu Yao, yang keduanya memiliki pemikiran berbeda, Su Yuwei hanya menatap diam ke arah Zhou Yuan dengan sedikit senyuman di wajah cantiknya. Zhou Yuan selalu menjadi naga suci yang mempesona di hatinya, tidak peduli apakah itu di kota Zhou Agung ketika dia tumpul dan lemah atau sekarang. Itu tidak pernah berubah padanya. Di tengah tatapan heran, 3 matahari surgawi di belakang Zhou Yuan akhirnya menghilang. Platform teratai di bawahnya juga mulai memudar dan akhirnya tersebar menjadi abu. Pada saat yang sama, retakan muncul di tablet batu kuno seolah-olah telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan dengan cepat meluas ke setiap sudut. Tablet batu kuno menunjukkan tanda-tanda runtuh, namun tidak ada pecahan atau debu karena seluruh tablet batu secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Dalam hitungan detik, tablet batu raksasa mirip gunung itu lenyap dari dunia seolah-olah tidak pernah ada. Zhou Yuan mengintip ke arah hilangnya tablet batu itu dan menundukkan kepalanya. Dia tahu betapa pentingnya kesempatan ini baginya. Pertempuran di surga Guyuan sudah mendekati puncaknya, namun dia tidak takut pada 3 surga lainnya dari ras suci dan hanya surga Shengzu yang paling misterius yang membuatnya merasa takut. Tanpa peluang dari tablet batu, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi surga Shengzu. Dia akhirnya bisa mencobanya sekarang. Saat Zhou Yuan sedang berpikir keras, dia memperhatikan gerakan abnormal di seluruh dunia. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan dengan sungguh-sungguh. Guan Qinglong dan yang lainnya juga melihat dengan perubahan ekspresi. Dunia surga Guyuan sepertinya bergetar hebat dan tanah terus-menerus retak, gunung-gunung runtuh dan laut surut. Seolah-olah dunia sedang berubah. Di bawah perubahan yang luar biasa itulah Zhou Yuan merasakan ki leluhur antara langit dan bumi semakin tajam. Dia bisa merasakan 9 gelombang ki leluhur muncul di dunia, yang begitu luas hingga membuat orang bergidik. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam. Itulah tanda-tanda munculnya 9 urat leluhur utama di surga Guyuan. Tidak hanya Zhou Yuan yang melihat fenomena aneh tersebut, Guan Qinglong, Jiang Jinlin dan yang lainnya juga tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap ke kejauhan dengan gembira dan penuh harap. Gelombang ki leluhur adalah yang terkuat yang pernah mereka lihat. Bahkan ki leluhur yang melonjak di tablet batu kuno kurang dari 1/1000 gelombang ki leluhur tersebut. Hanya ada satu hal di surga Guyuan yang lebih kuat dari ki leluhur yang terkandung dalam reruntuhan mistik, dan itu adalah 9 vena ki leluhur utama di surga Guyuan. Ini juga merupakan tujuan akhir mereka di surga Guyuan. 9 pembuluh darah ki leluhur utama disembunyikan dan sulit dideteksi. Pada masa biasa dan hanya ketika pembuluh darah ki leluhur dipanen dan reruntuhan mistik dikosongkan, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam ki leluhur, barulah 9 pembuluh darah utama muncul di dunia. Tidak diragukan lagi, sekarang adalah waktu yang tepat. 9 vena ki leluhur utama telah muncul. Suara Guan Qinglong terdengar di telinga semua orang. Suasananya berdengung tidak seperti sebelumnya dan semua orang dari 3 langit menatap ke langit di kejauhan. Mata tajam mereka berkobar karena antisipasi, kerinduan, juga ketakutan dan ngeri. Misi utama mereka di surga Guyuan adalah untuk bersaing memperebutkan pembuluh darah ki leluhur utama, yang tidak hanya akan membawa peluang besar ke surga mereka tetapi juga meningkatkan kekayaan mereka secara signifikan. Pembuluh darah utama berkaitan dengan kekuatan surga mereka di masa depan. Namun setelah beberapa kali bentrokan dengan ras suci, mereka akhirnya memahami betapa sulitnya hal itu. Mereka bahkan mungkin harus membayar mahal.
Tidak ada seorang pun yang yakin bisa meninggalkan surga Guyuan hidup-hidup. Namun mereka juga paham bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Suasana menjadi berat dan tertekan untuk beberapa saat. Kemudian, tatapan khawatir beralih, berhenti pada Guan Qinglong dan akhirnya tertuju pada pemuda yang baru saja menyelesaikan peningkatannya. Mereka tidak terlalu percaya diri pada pertarungan terakhir. Bagaimanapun, ras suci terlalu kuat, dan mereka bahkan belum pernah bertemu siapapun dari surga Shengzu yang paling misterius dan kuat. Maka kini mereka berharap memiliki pilar yang bisa menopang mereka. Guan Qinglong adalah pilar mereka di masa lalu, tetapi mereka semua tahu bahwa Guan Qinglong tidak memiliki banyak keuntungan melawan surga Shengzu yang misterius. Jadi sekarang, hanya Zhou Yuan, yang baru saja menyelesaikan terobosan, yang bisa memberi mereka harapan. Ini karena dia jauh lebih kuat dari Guan Qinglong. Guan Qinglong juga menyadari hal ini, tapi dia tidak marah dan malah memasang ekspresi rumit. Dia tidak berpikiran sempit dan tidak akan membenci Zhou Yuan karena melampaui dirinya. Dia hanya tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Di saat yang sama, dia juga merasa sedikit senang. Jika Zhou Yuan tidak berhasil menembus tahap matahari surgawi tingkat lanjut, moral tiga surga pasti akan terpengaruh. Pada saat itu, bagaimana mereka bisa menang melawan ras suci? Tiga surga besar membutuhkan pilar tempat mereka bisa menaruh harapan. Orang itu bukanlah Guan Qinglong atau Jiang Jinlin karena keduanya tidak memenuhi syarat. Hanya Zhou Yuan yang ada. Namun, Jiang Jinlin tidak berpikiran terbuka seperti Guan Qinglong. Bagaimanapun, dia adalah panglima tertinggi surga Wanshu, tetapi bahkan orang-orang dari surga Wanshu pun menaruh harapan mereka pada Zhou Yuan. Jadi, dia harus mengatakan sesuatu. Tapi Ai Qing segera menghentikannya, berbisik, apa yang ingin kamu lakukan? 9 pembuluh darah telah muncul dan semua orang berada di bawah tekanan besar. Hanya Zhou Yuan yang dapat mengambil tanggung jawab besar dan meningkatkan moral semua orang. Jika kamu menghalangi ini, kamu akan bertindak melawan semua orang dan bahkan orang-orang dari surga Wanshu tidak akan mendukungmu. Wajah Jiang Jinlin berganti-ganti antara hijau dan putih. Kata-kata Ai Qing tidak enak didengar tetapi itulah kebenarannya. Mengingat kekuatan dan prestise Zhou Yuan saat ini, jika Jiang Jinlin terus bersikap keras kepala, hal itu akan menyebabkan perselisihan besar di surga Wanshu dan secara serius mempengaruhi reputasinya saat itu. Pada akhirnya, dia harus menelan kembali apa yang ingin dia katakan. Ai Qing menatap Jiang Jinlin dengan kekecewaan di matanya. Orang yang dianggap sebagai pemimpin panggung matahari surgawi surga Wanshu tidak tampil baik di surga Guyuan, sedangkan Zhou Yuan, yang tidak terlalu dia pikirkan saat pertama kali bertemu dengannya, telah menjungkirbalikkan dunia hanya dalam waktu singkat, 1 bulan. Orang seperti itu benar-benar kebanggaan surga. Dibandingkan dengan dia, Jiang Jinlin, kebanggaan klan naga mistik, membosankan dan biasa-biasa saja. Ai Qing menatap Zhou Yuan dengan matanya yang indah. Lalu, matanya berkedip dan dia melangkah maju. Suara seperti burung phoenix yang terdengar manis keluar dari mulutnya. Tetua Zhou Yuan, sekarang 9 pembuluh darah telah muncul, pertempuran besar akan segera terjadi. Saya mengusulkan agar Tetua Zhou Yuan menjadi panglima tertinggi dari 5 surga untuk menangani 4 surga ras suci. Kata-katanya mengundang seruan banyak orang karena tidak ada yang mengira Ai Qing akan memberikan saran yang begitu berani. Dapat dikatakan bahwa sangat jarang melihat seorang panglima tertinggi dari kelima surga dalam pertempuran surga Guyuan yang lalu. Alasannya sederhana saja, itu karena sulit membuat semua orang menghormati orang itu. Tapi setelah seruan awal, sorakan gembira yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan terdengar. Tetua Agung Zhou Yuan, mohon ambil peran sebagai panglima tertinggi untuk 5 surga. Kita semua akan mengikuti komandan Zhou Yuan secara membabi buta. Saran Ai Qing jelas merupakan apa yang ada dalam pikiran mayoritas orang. Sekarang setelah terjadi perang, strategi terbaik tentu saja adalah menggabungkan kekuatan 5 langit. Hanya saja tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan dan prestise untuk menjadi panglima tertinggi kelima surga di masa lalu. Namun, Zhou Yuan, yang memiliki fondasi 4,3 miliar, lebih dari cukup kuat. Zhou Yuan sedikit terkejut dengan posisi panglima tertinggi yang tiba-tiba menimpanya dan masih belum pulih. Cuking menggosok kepalanya yang telanjang dan berkata sambil tersenyum, jika saudara junior Zhou Yuan adalah panglima tertinggi, surga Changsuan saya tidak keberatan. Guan Qinglong juga mengangguk dan berkata, lebih baik jika ada seseorang yang bertanggung jawab. Kalau tidak, semua orang akan menjadi seperti pasir yang berserakan. Surga Hunyuanku tidak keberatan.
Tatapan beralih ke Jiang Jinlin, yang wajahnya pucat. Dia jelas tidak menyangka Ai Qing akan mengajukan proposal seperti itu. Jika Zhou Yuan menjadi panglima tertinggi, bukankah dia lebih tinggi dariku dan aku harus mendengarkan perintahnya? Namun, saat Jiang Jinlin terdiam, dia bisa merasakan tatapan pasukan surga Wanshu menjadi sedikit tidak bersahabat. Dia tidak punya pilihan lain selain berkata, kami hanya memiliki 3 surga di sini. Surga Qiankun dan surga Wuxing tidak hadir, bagaimana kita bisa memutuskan panglima tertinggi untuk 5 surga? Saya mendengar bahwa pemimpin panggung matahari surgawi di surga Qiankun adalah bakat yang langka. Meskipun surga Hunyuan adalah yang terkuat di antara 5 surga, surga Hunyuan bukanlah surga yang tak terkalahkan dan surga Qiankun adalah yang paling mengancam surga Hunyuan. Gelar terkuat dari semua surga adalah milik surga Qiankun di masa lalu, tetapi surga Hunyuan tiba-tiba menyusul dan melampaui mereka. Namun, kekuatan surga Qiankun tidak boleh diremehkan. Ia selalu mencari peluang untuk mendapatkan kembali gelar terkuat di seluruh surga. Oleh karena itu, sangat tidak bijaksana jika meremehkan surga Qiankun. Zhou Yuan merasa sedikit tidak berdaya. Sebenarnya, dia tidak terlalu tertarik dengan posisi panglima tertinggi, jadi dia ingin melepaskan diri dari tanggung jawab melalui kata-kata Jiang Jinlin. Namun, Guan Qinglong berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua Zhou Yuan, kami memintamu menjadi panglima tertinggi bukan karena keegoisan, tetapi ras suci sangat kuat dan 5 surga kita akan dikalahkan sepenuhnya di surga Guyuan jika kita melakukannya. Akan seperti pasir yang berserakan. Harga yang harus kita bayar pada saat itu tidak terbayangkan, dan dalam kasus terburuk, semua ras di 5 surga bisa musnah. Oleh karena itu, karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu tidak boleh menolak. Chu Qing mengangguk dan berkata, jika surga Qiankun tidak yakin, kita bisa bertanding. Setelah keduanya menyatakan pendirian mereka, Jiang Jinlin menyadari semua orang sedang menatapnya lagi. Dia meraung marah di dalam hatinya karena dia tahu alasannya tidak berhasil. Bahkan Ai Qing menatapnya dengan ekspresi dingin. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, surga Wanshu kami tidak keberatan. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap penuh harap ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima posisi tersebut. Dia hanya mengangguk sedikit tanpa mengatakan apapun. Dalam penampilannya, Panglima hanyalah sebuah nama yang tidak ada artinya. Saat dia mengangguk, banyak orang yang muncul dengan gembira dan sorak-sorai meledak dalam gelombang, menyebabkan gunung-gunung berguncang. Selamat, Komandan Zhou Yuan. Zhou Yuan secara mengejutkan telah menjadi komandan surga secara keseluruhan. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan status tersebut. Jika itu tidak membantu menyatukan 5 langit, sejujurnya dia tidak akan tertarik pada posisi itu. Karena jika terjadi kesalahan, dia akan menjadi sasaran kesalahan semua orang. Sebab, semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Meski begitu, Zhou Yuan tidak bisa menolak. Di hadapan ras suci yang misterius dan kuat, ketiga surga membutuhkan seseorang untuk menaruh harapan dan keyakinan mereka. Guan Qinglong atau Jiang Jinlin pada awalnya dapat memenuhi peran tersebut, tetapi setelah terobosan Zhou Yuan, mereka sekarang kurang mampu jika dibandingkan. Jika dia tidak melangkah maju, kekuatan moralnya akan sangat terpengaruh. Bagaimanapun, hal terpenting saat ini adalah memperjuangkan 9 saluran utama yang akan segera hadir. Dibandingkan dengan peristiwa akbar ini, saluran cabang ki leluhur dan menyampaikan mistik bahkan tidak layak untuk disebutkan. Kekuatan 9 saluran utama begitu besar sehingga bahkan dapat mempengaruhi seluruh surga. Kekuatan seperti itu tidak dapat dibayangkan oleh praktisi matahari surgawi seperti Zhou Yuan dan yang lainnya. Jika bukan karena peraturan khusus dari surga Guyuan, para praktisi dengan tingkat ancaman mereka tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam pertarungan dengan pertaruhan seperti itu. Namun, ini juga merupakan peluang besar bagi mereka. Bahkan kekuatan kecil yang terkandung dalam 9 saluran utama sudah cukup bagi mereka untuk mengalami transformasi total. Itu adalah peluang 1 dalam sejuta. Oleh karena itu, setelah menjadi komandan keseluruhan, Zhou Yuan segera memerintahkan setiap anggota dari 3 surga untuk mulai bergegas menuju wilayah tengah, tempat asal gangguan 9 saluran utama. Tentara dengan cepat berangkat, tidak ada pemberhentian di antaranya. Faktanya, mereka bahkan dengan tegas meninggalkan saluran cabang manapun yang ditarik karena kemunculan 9 saluran utama dalam waktu dekat. Semua orang tahu bahwa semua surga lainnya, termasuk surga ras suci, sedang menuju saluran utama dengan kecepatan penuh.
Semakin cepat mereka mencapainya, semakin banyak waktu yang mereka miliki untuk bersiap. Awan Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit. Zhou Yuan duduk di atas awan di bagian paling depan. Matanya sedikit terpejam, berkonsentrasi pada berbagai perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Sejujurnya dia mendapat banyak manfaat dari tablet batu itu. Tidak hanya kultivasinya yang maju ke tahap matahari surgawi tingkat lanjut, fondasi Genesis Ki-nya juga telah melonjak ke tingkat 4,3 miliar, sepenuhnya melampaui penghalang 4 miliar. Jangan meremehkan penghalang ini, itu adalah sesuatu yang tak terhitung jumlahnya yang pada akhirnya gagal dilintasi oleh kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seseorang seperti Guan Qinglong akan merasa sangat sulit untuk meningkatkan fondasi Genesis Ki-nya di tahap matahari surgawi tanpa pertemuan yang luar biasa, sehingga dia tidak punya pilihan selain menyerang tahap sumber sejati. Selain itu, terdapat kesenjangan besar antara seorang praktisi yang melangkah ke tahap sumber sejati pada tingkat 3,9 miliar dan tingkat 4 miliar. Faktanya, hal itu bahkan akan mempengaruhi kemajuan kultivasi mereka di masa depan selama tahap sumber sejati. Wu Yao, Su Yuwei dan Zhao Mushen memiliki kualifikasi dan potensi untuk mencapai penghalang 4 miliar, karena mereka lebih berbakat daripada Guan Qinglong. Dengan demikian, kita dapat melihat betapa terpujinya Zhou Yuan mencapai level 4,3 miliar. Ini juga merupakan alasan mengapa ketiga langit dengan suara bulat menyetujui dia menjadi komandan keseluruhan. Kekuatan dan landasan seperti itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka tunduk. Namun, 4,3 miliar pondasi Genesis Ki bukanlah satu-satunya hal yang diperoleh Zhou Yuan. Rune naga ketujuh di kaca matahari surgawinya telah mencapai penyelesaian penuh. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki matahari surgawi 7 cakar. Dia tidak jauh dari matahari surgawi 9 cakar tertinggi. Dari apa yang dikatakan kakak senior Zuanzu kepadanya, evolusi yang menantang surga akan terjadi ketika dia mencapai matahari surgawi 9 cakar dan melangkah ke tahap sumber sejati. Awal, lanjutan, dan sempurna adalah 3 tingkat tahap sumber sejati. Sementara yang lain akan mencapai tahap awal setelah naik dari tahap matahari surgawi. Seorang praktisi dengan matahari surgawi 9 cakar akan dapat secara langsung membentuk sumber sejati tingkat lanjut. Ini pada dasarnya melewatkan seluruh wilayah kultivasi yang lebih rendah. Hanya pakar tahap sumber sejati yang memahami berapa banyak waktu, tenaga, dan keberuntungan yang diperlukan untuk maju dari tahap awal. Makanya, terobosan seperti itu pasti akan membuat mereka menjadi gila karena iri. Menjadi semakin sulit untuk membentuk rune naga berikutnya. Jika saya ingin mencapai peringkat 9 cakar, saya memerlukan kekuatan saluran utama. Ada 9 saluran utama, dan saluran terkuat dikenal sebagai saluran pertama. Agar Zhou Yuan dapat mencapai peringkat 9 cakar, dia membutuhkan saluran pertama yang paling kuat. Yang lainnya saja tidak cukup. Keinginan membara keluar dari hatinya, Zhou Yuan membuka matanya dan mengintip ke kejauhan, tatapannya dipenuhi dengan tekad yang kuat. Bagaimanapun, pertempuran untuk surga Guyuan seharusnya sangat kejam. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu untuk surga Hunyuan atau dirinya sendiri, dia akan mencoba bersaing untuk saluran pertama di pertarungan terakhir. Bahkan jika lawannya adalah surga Shengzu yang paling misterius dan tak terukur. 10 hari berikutnya dihabiskan dengan perjalanan dengan kecepatan penuh. Pada hari ke-10, Zhou Yuan akhirnya merasakan gelombang ki leluhur melonjak dengan liar. Artinya, mereka akhirnya memasuki zona pusat tempat 9 saluran utama akan muncul. Namun, saat mereka masuk, Zhou Yuan tiba-tiba mengangkat tangannya. Aliran awan yang tak berujung tiba-tiba berhenti di belakangnya. Guan Qinglong, Jiang Jinlin dan yang lainnya sedikit mengernyit saat mereka melihat ke arah depan. Mereka telah merasakan munculnya sejumlah besar gelombang Genesis Ki. Skalanya tidak kalah banyak di pihak mereka. Guan Qinglong bertanya dengan suara serius, apakah itu ras suci? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya saat kejutan muncul di wajahnya. Bukan ras suci, itu surga Qiankun dan surga Wuxing. Oh, giliran Guan Qinglong yang terkejut. Dia tidak menyangka surga Qiankun dan surga Wuxing akan bersama. Dari pegunungan di kejauhan, beberapa garis Genesis Ki naik ke langit dan mendekat dengan cepat. Suara Guan Qinglong segera bergemuruh seperti guntur. Teman-teman dari surga Qiankun dan surga Wuxing, surga Hunyuan, surga Wanshu dan surga Changsuan telah memilih Kapten Wilayah Tianyuan surga Hunyuan, Zhou Yuan sebagai komandan keseluruhan untuk 5 surga. Kami ingin mengundang komandan Anda untuk datang berdiskusi.
Guan Qinglong tidak menyembunyikan apapun. Sebaliknya, dia langsung membahas topik paling penting untuk melihat tanggapan apa yang akan diberikan oleh surga Qiankun dan surga Wuxing. Bagaimanapun, mereka perlu menyatukan 5 surga sebelum bentrokan terakhir dengan ras suci. Sosok-sosok yang mendekat itu berhenti ketika mereka mendengar kata-katanya, sebelum kembali ke pegunungan. Itu terhenti pada waktu yang lama. Pada akhirnya, suara yang datar dan tegas menggemuruh dari pegunungan, surga Qiankun tidak menerima keputusanmu. Ketika suara tenang terdengar dari pegunungan, keributan melanda 3 sisi langit. Banyak orang memperlihatkan ekspresi marah, jelas merasa bahwa surga Qiankun ini terlalu sombong. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang. Tanggapan pihak lain tidak mengejutkannya. Bagaimanapun, dia hanya diakui oleh surga Hunyuan, surga Wanshu, dan surga Changxuan, dan belum mendapatkan persetujuan dari surga Qiankun. Selain itu, surga Qiankun pada dasarnya adalah saingan terbesar surga Hunyuan, dan mereka telah bentrok berkali-kali selama bertahun-tahun. Surga Qiankun mengklaim bahwa mereka tidak lebih lemah dari surga Hunyuan, dan dengan demikian menolak untuk sepenuhnya mengakui gelar surga Hunyuan sebagai pemimpin surga. Bisa dibilang, surga Hunyuan telah pergi dan memilih seorang komandan di belakang punggung surga Qiankun. Bagaimana mungkin surga Qiankun mengakuinya? Jiang Jinlin melirik Zhou Yuan. Saya pernah mendengar bahwa komandan surga Qiankun bukanlah orang biasa kali ini, dan merupakan murid Istana Nirvana, salah satu faksi tertua yang juga merupakan pemimpin dari 8 faksi besar surga Qiankun saat ini. Para tetua di klan saya telah memberitahu saya bahwa ahli matahari surgawi terhebat mereka di generasi ini adalah seorang jenius luar biasa yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun, dan kemungkinan besar tidak kalah berbakatnya dengan Kapten Zhou Yuan. Ada sedikit rasa sombong di matanya. Bagaimanapun, dia telah dikalahkan oleh Zhou Yuan, yang tentu saja bukan perasaan yang menyenangkan. Karena seseorang yang bisa bersaing dengan Zhou Yuan kini telah muncul, dia pasti sangat senang melihat pertarungan mereka. Zhou Yuan tersenyum dan berkata, saya tidak terlalu peduli dengan posisi itu. Jika Kapten Jiang Jinlin cukup mampu untuk mengambilnya, saya akan memberikannya kepadamu tanpa ragu-ragu. Wajah Jiang Jinlin berkedut. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Zhou Yuan? Zhou Yuan secara terang-terangan menyatakan bahwa dia tidak cukup mampu untuk menjadi komandan keseluruhan. Guan Qinglong berkata, saya yakin pada komandan Zhou Yuan. Segera setelah itu, dia memberi isyarat dan kelompok 3 langit turun dari langit. Masa hitam yang luas dengan cepat memenuhi hutan pegunungan. Jika surga Qiankun keberatan, Anda harus keluar dan berdiskusi dengan kami. Jika Anda memiliki saran yang lebih baik, kami bertiga tidak akan menolaknya tanpa pertimbangan. Suara kuat Guan Qinglong terdengar. Tidak lama kemudian, sesuatu tampak bergejolak jauh di dalam gunung. Tanah berguncang sedikit saat sosok demi sosok membanjiri seperti air pasang. Itu adalah kekuatan utama surga Qiankun dan surga Wuxing. Jumlah mereka sebanding dengan 3 langit. Kelima surga akhirnya berkumpul. Tatapan Zhou Yuan menyapu seluruh kelompok dan merasa agak kagum. Surga Qiankun memang sangat kuat, dan tidak heran mereka bisa bersaing dengan surga Hunyuan. Setelah menyapu dengan cepat, dia telah menemukan beberapa undulasi genesis Qi yang kuat. Ia memperkirakan tidak kurang dari 5 ahli dengan pondasi genesis Qi yang melampaui 3 miliar. Surga Wuxing jauh lebih lemah dibandingkan dengan surga Qiankun, tapi jelas masih lebih kuat dari surga Changxuan. Hal ini membuat Zhou Yuan merasa sedikit tidak berdaya. Tampaknya surga Changxuan ditakdirkan menjadi yang terlemah. Saat Zhou Yuan menatap pasukan raksasa itu, sesosok tubuh keluar. Itu adalah pria berjubah panjang. Jubahnya dihiasi dengan tanda tanah, angin, air, api, dan petir yang bersinar yang seolah mengalir di permukaannya. Saya Lifu dari surga Wuxing. Salam teman-teman dari surga Hunyuan, surga Wanshu, dan surga Changxuan. Meskipun pria itu terlihat biasa saja, matanya sangat mencolok. Mereka sepertinya sesekali bersinar dengan cahaya 5 elemen, diiringi dengan suara 5 elemen yang merdu dan samar. Zhou Yuan, Guan Qinglong dan Jiang Jinlin menangkupkan tangan mereka. Lifu sangat kuat, dan indera mereka memberitahu mereka bahwa pondasi genesis Qi miliknya berjumlah lebih dari 3,6 miliar. Kemungkinan besar dia adalah komandan surga Wuxing. Tampaknya Kapten Lifu juga menemukan reruntuhan mistik dan mendapat banyak manfaat darinya. Guan Qinglong perlahan berkata, sangat tidak mungkin untuk mencapai level ini tanpa hasil. Lifu menunjukkan senyuman lembut dan berkata, kamu pasti Kapten Surga Hunyuan, Guan Qinglong. Sungguh mata yang tajam,
Kami memang menemukan reruntuhan mistik sebelumnya, tetapi juga bertemu dengan kekuatan utama surga Sengming di sana. Kami hampir kalah dari mereka, tapi untungnya, Kapten Surga Qiankun, Bai, datang tepat waktu dan membantu kami mengusir mereka. Meskipun surga Sengming adalah yang terakhir di antara 4 surga ras suci, hanya orang bodoh yang meremehkannya. Jadi itulah yang terjadi. Setiap orang dikejutkan oleh kilasan pemahaman. Tidaklah aneh jika ada lebih dari satu reruntuhan mistik di surga Guyuan yang luas. Guan Qinglong berkata, Kapten Li Fu, bisakah kamu mengundang Kapten Bai dari surga Qiankun untuk menemui kami? Akan lebih baik bagi kita berlima untuk bersatu dalam pertempuran yang akan datang. Li Fu dengan canggung berkata, Kapten Bai tidak ingin bertemu kalian. Zhou Yuan, Guan Qinglong, Jiang Jinlin dan yang lainnya mengerutkan kening. Jika surga Qiankun tidak senang dengan mereka, seorang perwakilan harus keluar dan menjelaskan semuanya dengan benar. Bersembunyi dan menolak bertemu dengan mereka dengan jujur membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Li Fu dengan putus asa berkata, Kapten Bai hanya mendengar tentang Guan Qinglong dari surga Hunyuan, dan nama Zhou Yuan sama sekali asing. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi komandan keseluruhan 5 langit? Ekspresi Guan Qinglong menjadi gelap, sementara Jiang Jinling terkekeh dalam hati. Tidak ada kemarahan yang terlihat di wajah Zhou Yuan. Sebaliknya, dia perlahan berjalan ke depan sambil tersenyum tipis. Saya Zhou Yuan dari surga Hunyuan. Jika Kapten Bai mempunyai keluhan, jangan ragu untuk maju dan memberi tahu saya. Mengapa bersembunyi di balik orang lain seperti perempuan? Tidakkah kamu tahu apakah aku memenuhi syarat setelah kamu mengujiku? Ekspresi Li Fu langsung berubah, tapi sebelum dia bisa berbicara, mereka semua mendengar teriakan sedingin es dari pegunungan di belakang. Seluruh pegunungan tiba-tiba mulai berguncang. Ketiga langit menyaksikan dengan kaget ketika sebuah gunung raksasa muncul dari pegunungan. Mereka dikejutkan bukan oleh gunung raksasa itu, melainkan oleh sosok yang mengangkatnya dengan satu tangan dari bawah. Sosok itu melemparkan gunung, dan bayangan besarnya menjulang di atas Zhou Yuan. Mata Zhou Yuan sedikit melebar. Dia tahu bahwa pelemparnya tidak menggunakan satupun gumpalan Genesis Ki, hanya mengandalkan kekuatan mentah. Mengangkat gunung dengan satu tangan. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Namun, sangatlah naif jika berpikir hal ini dapat mengintimidasi dirinya. 5 jari Zhou Yuan perlahan mengepal saat tanda magma yang terbakar menyebar ke tubuhnya. Aura kekerasan memenuhi udara saat tanah di bawahnya melebur menjadi kolam magma. Dia membiarkan gunung itu melanjutkan lintasannya sebelum meninju saat gunung itu tiba. Sosoknya sekecil semut dibandingkan gunung, namun saat dia meninju, gunung itu membeku di udara. Kepala yang menakutkan meletus, mengubah seluruh gunung menjadi abu. Setelah mendapat berkah dari tablet batu, iblis api besar Zhou Yuan telah mencapai tingkat mahir. Setelah mengubah gunung menjadi debu, pandangannya beralih ke depan di mana sesosok tubuh jatuh dari langit. Ketika dia melihat sosok itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu adalah seorang gadis kecil berpakaian putih. Kulitnya seputih salju, dan dia terlihat sangat manis. Sebuah palu bersandar di bahu mungilnya, bayangan raksasanya mengubur seluruh tubuhnya. Saya Kapten Surga Qiankun, Bai Xiaolu. Kamu ingin aku mengujimu? Keganasan melintas di matanya saat dia menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan bukan satu-satunya yang terpana melihat gadis kecil dengan palu raksasa di bahunya. Guan Qinglong dan yang lainnya juga tidak bisa menutup mulut. Mereka tidak pernah membayangkan ahli matahari surgawi terkuat di surga Qiankun akan terlihat seperti ini. Sepertinya terdengar banyak hal aneh yang diarahkan padanya, gadis kecil berbaju putih itu dengan dingin dipancarkan lagi dan menghantamkan palu raksasanya ke tanah. Sebuah celah yang dalam muncul dan tanah berguncang seolah-olah seekor naga bumi sedang beredar guling. Kekuatan fisik yang menakutkan, ekspresi beberapa orang dengan cepat berubah, ketakutan gadis terlihat di mata mereka ketika mereka melihat kecil itu lagi. Kamu adalah komandan yang mereka pilih. Mata hitam legam Bai Xiaolu menatap Zhou Yuan. Suaranya dingin dan muda. Jika seseorang mengabaikan kemampuan fisiknya yang menakutkan, dia pasti akan menarikkannya sebagai orang yang sangat menggemaskan. Namun, kata-katanya berikut membuatnya mustahil untuk menghubungkannya dengan kecantikan. Dia dengan jijik memandang Zhou Yuan dan berkata, wanita senior ini tidak mengakui drama yang dibuat oleh surga Hunyuanmu. Lagi pula, bukankah ahli terkuat di surga Hunyuan, Guan Qinglong? Dari mana asalmu? Zhou Yuan menatap Bai Xiaolu. Meskipun dia terlihat seperti gadis kecil dari luar,
dia bisa merasakan bahwa usia sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penampilannya. Kemungkinan besar karena teknik yang dia praktikkan. Karena dia bukan gadis kecil, itu bukanlah penindasan. Zhou Yuan menyeringai. Kamu tidak mengakuiku. Senyumnya sedikit memudar. Jika tidak, tunjukkan pada kami kemampuanmu. Karena kamu bukan anak kecil, jangan mengandalkan perilaku kekanak-kanakan dan tidak masuk akal ini. Dia baik-baik saja jika membuat marah pihak lain, karena dia tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan pengakuan mereka hanya melalui kata-kata. Pada akhirnya, orang yang pukulannya lebih keras adalah yang benar. Benar saja, wajah Bai Xiaolu langsung dipenuhi amarah. Lagi pula, tidak ada seorang pun di surga Qiankun yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti ini. Dia dengan kejam memelototi Zhou Yuan sambil memegang erat palu raksasa emasnya yang berat dan mencibir, sangat sederhana jika kamu menginginkan posisi itu. Kalahkan aku, dan buat aku mengakui kekuatanmu. Gelombang Genesis Ki yang menakutkan meledak dari tubuh Zhou Yuan. 3 matahari surgawi muncul di belakangnya, fondasi Genesis Ki miliknya yang berjumlah 4,3 miliar ditampilkan secara penuh. Genesis Ki berubah menjadi tekanan mengerikan yang membayangi kekuatan utama surga Qiankun dan surga Wuxiang di belakang Bai Xiaolu. Ekspresi semua orang berubah drastis. Li Fu dari surga Wuxing sangat terkejut. Dia telah menduga bahwa Zhou Yuan tidak lemah, jika tidak, Guan Qinglong dan Jiang Jinlin tidak mungkin merekomendasikan dia untuk peran komandan secara keseluruhan. Namun, Li Fu tidak pernah menyangka pondasi Genesis Ki Zhou Yuan telah mencapai tingkat seperti itu. 4,3 miliar. Jika mereka hanya membandingkan fondasi Genesis Ki, Zhou Yuan akan lebih menakutkan daripada monster kejam itu, Bai Xiaolu. Tekanan yang mengerikan menyapu seluruh area, membuat udara bergejolak. Wajah Bai Xiaolu berangsur-angsur berubah menjadi suram, tetapi niat bertarung yang membara juga mulai muncul di matanya yang hitam legam. Jadi kamu memang punya kemampuan. Namun, ini masih belum cukup untuk membuatku takut. Bai Xiaolu menginjak kakinya dan Genesis Ki di tubuhnya meledak. 3 matahari surgawi muncul, mengungkapkan 4 miliar fondasi Genesis Ki miliknya. Dia juga telah melampaui batasan 4 miliar. Guan Qinglong dan Jiang Jinlin menyaksikan dengan tatapan mata yang rumit, terutama Guan Qinglong. Dia tidak pernah menyangka ahli matahari surgawi terkuat di surga Qiankun akan mengalahkannya hingga tahap ini. Bukankah ini berarti jika bukan karena Zhou Yuan, surga Hunyuan akan ditindas oleh surga Qiankun? Benar saja, surga Qiankun tidak bisa dianggap remeh. Meskipun dia telah mengeluarkan 4 miliar pondasi Genesis Ki miliknya, Bai Xiaolu memahami bahwa masih ada kesenjangan 300 juta antara dia dan Zhou Yuan. Itu adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi dengan cara biasa. Untungnya, pondasi Genesis Ki bukanlah pakaian terkuatnya. Wajah Bai Xiaolu menjadi semakin dingin dan serius. Detik berikutnya, tubuh mungilnya tiba-tiba mulai berubah, perlahan tumbuh tinggi dan langsing. Dalam waktu singkat, dia telah menjadi wanita tinggi dan langsing. Ini adalah wujud asli Bai Xiaolu. Dia terlihat sangat halus, kulitnya seputih salju yang sepertinya bisa pecah jika terkena pukulan lembut. Namun, matanya yang berbinar-binar seperti bintang memancarkan rasa dingin yang mendominasi. Cahaya kaca tiba-tiba mengalir di kulitnya, perlahan membentuk banyak tanda unik yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tampak bersinar dengan cahaya suci, menarik banyak tatapan ke arahnya. Kotoran berputar-putar di sekelilingnya, tapi tidak bisa menyentuh tubuhnya. Ketika Zhou Yuan melihat tanda kaca kuno di kulit Bai Xiaolu, ekspresinya berubah agak serius saat dia perlahan berkata, tubuh kaca suci yang tak tersentuh. Tubuh kaca suci yang tak tersentuh bisa dicapai ketika seseorang telah mencapai tingkat pengolahan eksternal tertentu. Dikatakan bahwa tubuh kaca suci yang sebenarnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap-tahap sumber sejati. Namun, tubuh kaca suci Bai Xiaolu belum mencapai level itu. Meski begitu, itu sudah sangat menakutkan. Bagaimanapun, bahkan Zhou Yun masih selangkah lagi untuk mencapainya. Bai Xiaolu benar-benar memenuhi gelarnya sebagai matahari surgawi terkuat di surga Qiankun. Fondasi Genesis Ki-nya ditambah kekuatan fisik yang diberikan oleh tubuh kaca suci memberinya kualifikasi untuk mengancamnya. Sementara Zhou Yuan masih kagum dengan kultivasi luarnya, Bai Xiaolu mulai bergerak. Dia dengan erat mencengkeram palu raksasa emas dengan kedua tangannya dan mengambil langkah ke depan, muncul tepat di depan Zhou Yuan saat dia membanting palu raksasa itu ke bawah. Udara pecah dan pecah di bawah kekuatan yang menakutkan. Mata Zhou Yuan berbinar saat dia mengedarkan 4,3 miliar pondasi Genesis Ki miliknya.
5 jari mengepal, semua 4,3 miliar mengalir melalui lengannya saat tinjunya bertabrakan dengan palu. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu keluar, langsung menghancurkan daratan di sekitarnya. Segala sesuatu dalam radius tertentu, bahkan pegunungan, diratakan menjadi debu. Para ahli di kedua sisi dengan cepat bertindak, mengirimkan aliran genesis Qi yang tak terhitung jumlahnya untuk menetralkan gelombang kejut, sebelum menatap pusat gempa dengan ngeri. Zhou Yuan telah didorong mundur 3 langkah, sementara Bai Xiaolu dan palu raksasanya mundur 2 langkah. Bai Xiaolu jelas lebih unggul dalam bentrokan itu. Namun, Bai Xiaolu tidak terlihat senang. Sebaliknya, matanya menjadi semakin suram saat dia menatap Zhou Yuan. Dia bisa merasakan bahwa dia telah menyembunyikan banyak kekuatan dalam bentrokan sebelumnya. Awalnya saya mengira surga Qiankun akan mampu menekan surga Hunyuan generasi ini. Aku tidak pernah menyangka surga Hunyuan akan menghasilkan monster sepertimu. Bai Xiaolu perlahan berkata, namun, jika kamu tidak dapat meyakinkanku dengan kekuatanmu hari ini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan pengakuanku. Zhou Yuan dengan ringan menjabat tangannya sambil menatap Bai Xiaolu dengan takjub. Bahkan energi destruktif yang berputar di udara di sekitar mereka secara sukarela berpisah di sekelilingnya. Ini adalah properti tubuh kaca suci yang tidak dapat disentuh. Tubuh yang kuat. Zhou Yuan dalam hati menghela nafas kagum. Bahkan dia merasa agak iri. Lagi pula, dia juga berlatih kultivasi eksternal, dan juga bermimpi untuk mencapai tubuh kaca suci. Saat dia menghela nafas, tanda lava merah menyala muncul di tubuhnya. Iblis api hebat. Tanah di bawah kakinya mulai mencair saat panas terik membubung di udara. Siluet setan merah muncul di belakangnya, mengeluarkan aura kebrutalan murni. Dia membuka mulutnya dan menghirup udara, percikan api dan api menari-nari di dalamnya. Zhou Yuan juga telah membawa kemampuan fisik maksimalnya. Mata Bai Xiaolu bersinar. Meskipun tubuh Zhou Yuan tidak sekuat miliknya, jaraknya tidak terlalu jauh. Dia menikmati pertempuran dan paling menyukai bentrokan fisik. Sulit membayangkan gadis berpenampilan lemah seperti itu akan menyukai kekerasan. Zhou Yuan dan Bai Xiaolu melesat ke depan sekali lagi dan bertabrakan seperti 2 meteor. Kedua sosok itu saling menyerang dengan ganas, setiap bentrokan benar-benar mengguncang bumi. Tinju dan kaki berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka memukul lawan dengan ganas. Kelopak mata penonton yang tak terhitung jumlahnya melonjak tak menentu pada setiap pukulan. Mereka memahami bahwa kekuatan dalam setiap pukulan dan tendangan cukup untuk menghancurkan ahli matahari surgawi dengan dasar genesis Qi sebesar 3 miliar. Keduanya pada dasarnya adalah monster berkulit manusia. Setelah Zhou Yuan mengeluarkan kekuatan fisiknya, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dia perlahan-lahan berada di atas angin. Hanya Zhou Yuan sendiri yang merasa sangat gelisah. Meskipun dia menekan Bai Xiaolu, tubuh kaca suci miliknya terlalu tidak masuk akal. Kekuatan pertahanannya menetralkan sebagian besar kekuatannya. Ahahaha, Zhou Yuan, meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Seranganmu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan pada tubuhku, dan bahkan jika itu terjadi, semuanya akan langsung diperbaiki oleh tubuh kaca suciku. Bai Xiaolu bisa merasakan kesulitan Zhou Yuan, tertawa riang saat dia bertarung. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang saat dia menatap Bai Xiaolu yang sekarang agak senang dan berkata, tubuhmu memang yang terkuat yang pernah saya lihat di generasi kita, tetapi kamu juga memiliki kelemahan. Omong kosong. Bai Xiaolu mencibir. Namun, Zhou Yuan tidak berencana untuk berdebat dengannya. Rohnya mulai bergetar saat dia menuangkan seluruh kekuatan rohnya ke dalam tinjunya. Setelah percakapan sebelumnya, Zhou Yuan memahami bahwa pertahanan Bai Xiaolu sangat menakutkan. Namun, dia mempunyai kelemahan, rohnya tidak sekuat itu. Tubuh kaca suci dapat menetralkan sebagian besar kekuatannya, namun tidak dapat menetralisir serangan roh. Tinju Zhou Yuan melolong saat menghantam dada Bai Xiaolu. Bai Xiaolu sepertinya tidak menyadari semua serangannya, tapi kali ini, ekspresi kesakitan segera muncul di wajahnya. Ketika pukulan Zhou Yuan mendarat di tubuhnya, sebuah kekuatan langsung menyerang rohnya. Rasa sakit yang disebabkan oleh serangan roh tidak sebanding dengan rasa sakit fisik apapun. Kamu, Bai Xiaolu sangat marah. Namun, dia dibalas dengan rentetan pukulan yang deras. Pukulan yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya, menutup setiap jalan keluar. Bai Xiaolu mengertakkan gigi dan buru-buru bangkit untuk menghadapi serangan itu. Namun, setiap bentrokan membuat pembuluh darah muncul di dahinya dan wajahnya memerah.
Sosoknya terus-menerus mundur. Namun, Zhou Yuan mengejar tanpa henti, tidak menunjukkan belas kasihan meskipun dia seorang perempuan. Kedua belah pihak hanya bisa menyaksikan dengan kaget. Bai Xiaolu akhirnya tidak mampu menahannya dan tubuhnya terlempar. Itu jatuh ke tanah, meninggalkan bekas luka yang dalam. Sebelum dia dapat berbicara, sosok yang merupakan penjelmaan dari kebrutalan yang berapi-api menerkam ke arahnya, menjepitnya saat tinju panas mulai menghujaninya sekali lagi. Tanah bergetar terus-menerus. Bai Xiaolu sepertinya dipukuli dengan bodoh oleh keganasan Zhou Yuan. Setelah entah berapa banyak pukulannya, dia akhirnya menjerit ketika dia merasakan rohnya mulai layu. Tubuh langsing itu dengan cepat menyusut, kembali menjadi seorang gadis kecil. Wajahnya memar, air mata mengalir di matanya yang besar dan hitam legam seolah-olah dia hampir menangis. Dia terlihat sangat menyedihkan. Namun, Zhou Yuan tidak tergerak. Pukulan lain menghantam tubuhnya sebelum dia menghembuskan napas dan berkata, "Sudah yakin." Bai Xiaolu memelototinya, tetapi ketika dia melihat Zhou Yuan mengangkat tinjunya lagi, dia buru-buru menyilangkan tangan di depan wajahnya dan dengan cemberut berkata, "Aku yakin, aku kalah." Zhou Yuan mengangguk, tapi masih mengayunkan tinjunya ke bawah untuk memukulnya. Bai Xiaolu mengutuk, "Mengapa kamu memukulku?" Zhou Yuan menyeringai, "Aku merasa menyukainya. Jika kamu tidak bahagia, kita selalu bisa mulai lagi." Dia telah memperoleh sedikit pemahaman tentang temperamen Bai Xiaolu. Semakin lembut pendekatannya, dia akan semakin tidak masuk akal. Hanya dengan bersikap tanpa ampun barulah dia berperilaku sedikit lebih baik. Benar saja, meskipun Bai Xiaolu marah, dia tetap diam dan tidak menantangnya. Zhou Yuan menepuk tangannya dengan puas sebelum bangkit dari tubuhnya. Bai Xiaolu dengan menyedihkan bangkit berdiri dengan mata merah. Tidak ada jejak aura luar biasa dari sebelumnya. Sambil tersenyum, Zhou Yuan menepuk kepalanya, tetapi tangannya dengan cepat disapu olehnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat sisanya, siap mengumumkan hasilnya. Namun, dia menemukan bahwa banyak orang yang menatapnya seolah-olah dia adalah binatang buas. 5 murid surga diam-diam menatap Zhou Yuan seperti mereka sedang melihat binatang buas, tatapan mereka membuatnya merasa sangat tidak berdaya. "Maukah kalian mendengarkan penjelasanku?" Zhou Yuan menghela nafas. Bai Xiaolu terlalu pandai menerima pukulan. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan tidak akan merasa gatal. Terlebih lagi, jika dia sedikit rileks, sangat mungkin untuk meringankan keadaan. Jangan hanya melihatnya sebagai seorang gadis kecil. Itu penampilan palsu untuk mengelabui orang lain. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh yang tampaknya lemah itu adalah sesuatu yang bahkan Zhou Yuan tidak berani meremehkannya. Bai Xiaolu agak senang saat melihat penampilan Zhou Yuan yang layu. Saat dalam wujud gadis kecilnya, karakternya pasti akan terpengaruh. Debu yang meninggi di sekelilingnya tidak mampu menyentuh tubuhnya, sehingga kulitnya tetap bersih dan murni. "Kamu kejam sekali, aku tidak percaya kamu tega mengalahkan seorang gadis kecil," kata Xiao Bailu sambil menggoyangkan tubuhnya. Sudut mulut Zhou Yuan bergerak-gerak. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Berhentilah mencoba bersikap imut." Bai Xiaolu mengabaikan ejekannya. Dia membuat gerakan meraih saat palu emas raksasa itu terbang ke arahnya. Setelah menyimpan palu, mata hitam legamnya menatap ke arah Zhou Yuan. "Meskipun kamu tidak memiliki pesona, aku akui kamu sangat kuat. Aku awalnya percaya bahwa lawan saya adalah Guan Qinglong. Siapa yang bisa menduga?" Dia menggelengkan kepalanya, "Aku, Bai Xiaolu, mengakuimu sebagai komandan keseluruhan 5 surga." Dia tidak memberikan alasan apapun dan dengan murah hati mengakui kekalahannya. Ini sedikit meningkatkan kesan Zhou Yuan terhadapnya. Ketiga anggota surga menghela nafas lega. Bai Xiaolu adalah perwakilan surga Qiankun, dan akan sangat bermasalah jika dia menolak untuk menyerah. Bagaimanapun, mereka tidak mungkin menyerang tim surga Qiankun karena itu hanya akan menguntungkan ras suci. Guan Qinglong, Jiang Jinlin dan yang lainnya berjalan mendekat. Guan Qinglong menangkupkan tinjunya ke arah Bai Xiaolu dan berkata, "Terima kasih telah melihat gambaran besarnya, Kapten Bai." Li Fu dan pakar elit lainnya dari surga Qiankun dan surga Wuxing juga bergabung dengan grup tersebut. Dari kelihatannya, seluruh surga Wuxing memandang Bai Xiaolu sebagai pemimpin mereka. Bai Xiaolu berkata, "Ada alasan mengapa aku menolak untuk mengakuimu sebelumnya. Aku memahami bahaya besar yang akan kita hadapi selanjutnya, dan aku tidak bisa membiarkan seseorang yang tidak cukup mampu menjadi komandan keseluruhan, itu sebabnya aku perlu menguji kekuatanmu secara pribadi." Zhou Yuan merenung, "Dari kata-katamu,
sepertinya kamu tahu bahaya apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Kalian sudah bertemu surga Sengsu. Ekspresi tidak menyenangkan muncul di wajah Bai Xiaolu. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku memang pernah bertemu dengan seseorang dari surga Sengsu. Lebih tepatnya, dia kemungkinan besar adalah kebanggaan surga suci terkuat di surga Sengsu. Saya bahkan tidak bertahan 10 ronde melawannya. Jika bukan karena ketangguhanku dan fakta bahwa dia sepertinya sedang terburu-buru pergi ke suatu tempat, aku mungkin sudah mati. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka menatap Bai Xiaolu, termasuk Li Fu dan pakar top lainnya dari surga Qiankun. Dari kelihatannya, bahkan mereka tidak menyadari hal ini. Salah satu ahli surga Qiankun tiba-tiba berteriak kaget, apakah itu saat kapten pergi melakukan pengintaian? Tidak heran kamu tidak terlihat terlalu baik ketika kembali. Yang lain dikejutkan oleh kilasan pemahaman, mengingat dengan jelas kejadian yang sama. Kebanggaan surga suci terkuat di surga Sengsu, ekspresi Zhou Yuan juga berubah agak suram. Dia dengan jelas memahami betapa sulitnya menghadapi Bai Xiaolu setelah pertandingan mereka. Dia merasa sangat sulit untuk melakukan kerusakan nyata padanya kecuali dia menggunakan cahaya pedang pemutus langit pelangi. Dan sekarang, Bai Xiaolu berkata bahwa dia telah dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 ronde melawan kebanggaan surga suci terkuat di surga Sengsu. Kekuatan mengerikan macam apa yang dia miliki. Mata Bai Xiaolu agak suram saat dia berkata, dia dipanggil Jiatu. Jiatu, Zhou Yuan mengingat nama ini. Orang ini mungkin akan menjadi rintangan terbesarnya. Selain itu, surga Sengsu sepertinya punya rencana gila. Saya bertemu Jiatu karena saya menemukan reruntuhan mistik, yang sebenarnya dia juga bawa. Surga Sengsu tidak hadir dalam bentrokan sebelumnya dengan 5 surga kita, karena mereka fokus untuk menemukan reruntuhan mistik, sementara surga ras suci lainnya mengganggu kita. Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka memindahkan reruntuhan mistik ini, saya yakin itu pasti semacam skema untuk menangani 5 surga kita. Lingkungan sekitar sunyi. Semua orang jelas tercengang dengan kata-kata Bai Xiaolu. Li Fu dari surga Wuxing berkata dengan susah payah, mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Bai Xiaolu perlahan menjawab, karena itu tidak akan membuat perbedaan, kita tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Li Fu tidak menjawab, memang benar, meski mereka mengetahuinya lebih awal, kedua surga mereka tidak berani mencari surga Sengsu. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Alis Guan Qinglong berkerut rapat, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Tindakan surga Sengsu membuatnya sangat tidak nyaman. Tatapan demi tatapan beralih ke Zhou Yuan. Sebagai komandan keseluruhan yang mereka nominasikan, dia saat ini adalah inti mereka. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang di bawah tatapan gugup mereka. Dia tahu bahwa sekali dia menunjukkan kepanikan, moral mereka akan sangat terpengaruh. Tidak masalah apa yang mereka lakukan, kita tidak punya jalan keluar. 9 saluran utama Ki leluhur berada tepat di depan kita. Tidak peduli apa yang mereka rencanakan, semuanya akan menjadi jelas begitu kita pergi ke sana. Kita semua memikul masa depan rumah kita. Ras suci adalah ras pengkhianat, kejam, dan tidak berperasaan. Jika kita membiarkan mereka tumbuh lebih kuat, mungkin tidak ada lagi tempat bagi kita di dunia Tianyuan. Ekspresi Zhou Yuan berangsur-angsur berubah menjadi sengit. Pandangannya menyapu kerumunan saat dia perlahan berkata, ini kemungkinan besar akan menjadi pertempuran penting yang akan mempengaruhi masa depan. Demi surga kita, sekte kita, dan orang-orang yang harus kita lindungi, tidak peduli apa yang harus kita hadapi, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Suaranya bergema di telinga semua orang. Wajah semua orang berangsur-angsur memerah. Api mulai berkobar di hati mereka, mendidihkan darah yang mengalir melalui pembuluh darah mereka. Raungan demi deru terdengar, akhirnya menyatu menjadi pusaran yang membumbung ke langit. Murid dari 5 surga, bersiaplah untuk bergerak. Zhou Yuan tidak menunjukkan keraguan dan mengeluarkan raungan panjang. 5 pasukan surga mulai bergerak. Pada akhirnya, pasukan besar berangkat dengan Zhou Yuan, Bai Xiaolu, Guan Qinglong, Jiang Jinlin dan yang lainnya sebagai pemimpin mereka, bergegas langsung menuju zona tengah. Mereka sudah bisa merasakan kekuatan tak berujung dari 9 saluran utama yang keluar dari zona pusat. Lokasi mereka saat ini berada di sekitar wilayah terluar dari zona pusat. Setengah hari kemudian, mereka mendekati tujuan mereka. Di tebing setinggi 10.000 kaki di zona tengah, gelombang Genesis Ki tiba-tiba muncul bersama beberapa sosok. Itu adalah kelompok kecil yang dipimpin oleh Zhou Yuan. Di belakang mereka, kekuatan utama 5 surga maju ke pegunungan.
Salah satu tokoh berkata, inti surga Guyuan ada di depan. Zhou Yuan, Bai Xiaolu, Guan Qinglong dan yang lainnya mengangkat kepala dan mengintip ke cakrawala. Selanjutnya, pupil mereka tiba-tiba menyusut. Ini. Mereka telah melihat deretan cahaya besar melayang di kejauhan. Rangkaian cahaya menghubungkan daratan dan langit, membentang hingga ujung pandangan mereka. Ruang terdistorsi di sekitar Arai, menghalangi semua indera dan membuatnya mustahil untuk mencapai puncak di belakangnya. Kekuatan yang tak terlukiskan dan dahsyat menyebar ke seluruh area. Arai cahaya itu mirip dengan tembok surgawi yang menjulang tinggi di hadapan mereka, memisahkan inti surga Guyuan dari seluruh dunia. Di balik rangkaian cahaya yang megah, samar-samar terlihat beberapa gunung kuno, tablet batu, dan pilar raksasa. Gunung-gunung, tablet-tablet, dan pilar-pilar ini mengeluarkan ki leluhur dalam jumlah besar. Mereka jelas-jelas berubah dari reruntuhan mistik. Jauh di dalam arai yang tak terbayangkan, 9 saluran utama ki leluhur dapat dilihat, berdenyut seolah-olah bernapas di dunia sekitar mereka. Seluruh surga Guyuan tampak naik turun bersama mereka. Aku tahu apa yang mereka lakukan, kuku Bai Xiaolu mencap di telapak tangannya, pembuluh darah muncul di tinjunya. Matanya dipenuhi amarah yang membara dan semacam ketakutan. Mereka berencana memonopoli 9 saluran utama, tidak menyisakan apapun untuk 5 surga kita. Memonopoli 9 saluran utama. Ekspresi orang lain berubah karena kata-kata Bai Xiaolu. Kemarahan dan kejutan segera muncul di mata mereka. Bahkan ekspresi Zhou Yuan menjadi gelap. Dia tidak mengira ras suci menjadi begitu serakah. Guan Qinglong bertanya dengan suara serius, bisakah mereka benar-benar mengambil semua saluran utama? Hal seperti itu belum pernah terjadi di masa lalu. Karena hukum surga Guyuan, diperlukan kekuatan hampir seluruh surga untuk menduduki dan menguasai salah satu saluran utama. Tentu saja, pertama-tama mereka harus menghentikan semua pesaing lainnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 9 surga hidup dengan aturan tak terucapkan tentang satu saluran utama per surga, satu-satunya perbedaan adalah siapa yang mendapatkan saluran utama yang lebih kuat atau lebih lemah. Sesuatu yang ekstrim seperti memonopoli ke-9 saluran utama belum pernah terjadi sebelumnya. 9 saluran utama memiliki karakter uniknya sendiri yang secara teoritis akan menolak hal seperti itu terjadi. Yang lain mengangguk satu demi satu. Bai Xiaolu perlahan berkata, ini memang belum pernah terjadi di masa lalu karena ras suci tidak memiliki metode, tapi sekarang, mereka jelas sudah siap. Hati Zhou Yuan bergetar. Dia menatap arai misterius yang mendistorsi ruang yang menghubungkan daratan dan langit, dan dengan lembut berkata, itu adalah batas arai itu. Bai Xiaolu mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, surga Qiankun berhasil mencari beberapa informasi sebelumnya, dan jika ingatanku benar, batas itu kemungkinan besar adalah formasi batas turunan suci. Itu dibuat oleh para ahli Sein dari ras suci, dan setelah didirikan, ia memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melahap dan mencerna tanah. Mereka kemungkinan besar berencana menggunakan batas ini untuk menekan 9 saluran utama, menangkapnya, dan mengirim ki leluhur ke 4 surga ras suci. Tapi dari informasi kami, batas itu seharusnya belum sempurna. Tampaknya ras suci sengaja memberi kita berita palsu untuk menipu kita. Ekspresinya sangat jelek. Tidak heran surga Shengzu merelokasi reruntuhan mistik. Mereka ingin memanfaatkan reruntuhan mistik sebagai titik batas. Kita terlambat. Setelah batas terbentuk, itu akan menghubungkan langit dan daratan, mendistorsi ruang untuk menciptakan tembok yang tidak bisa dilewati. Kita terjebak di luar, dan hanya bisa menyaksikan mereka meminjam kekuatan pembatasan untuk menaklukkan 9 saluran utama dan mengekstraksi ki leluhur mereka. Penyesalan muncul di mata Bai Xiaolu. Jika dia mengetahui rencana ini lebih awal, dia akan memberitahu surga lain sehingga mereka dapat mencoba menghentikan ras suci bersama-sama. Namun, formasi batas turunan suci telah dibentuk, dan mereka tidak lagi memiliki cara untuk membalikkan keadaan. Di sekelilingnya, wajah Guan Qinglong, Jiang Jinlin, Chu Qing dan yang lainnya juga berubah menjadi sangat jelek saat mereka menatap batas besar dengan frustrasi. Tidak mudah bagi mereka untuk sampai ke sini. 9 saluran utama sekarang berada tepat di depan mata mereka, tetapi telah sepenuhnya terputus oleh ras suci. Siapa yang rela menerima ini? Jika 5 surga lainnya mengetahui hal ini, hal itu mungkin akan memberikan pukulan fatal bagi moral mereka. Namun, mustahil untuk tetap merahasiakannya, karena batasnya terlalu jelas. Sudah ada pasukan yang terbang mendaki gunung di belakang mereka,
Keterkejutan dan ketakutan pertama kali mewarnai wajah mereka ketika melihat batasan, segera disusul kepanikan dan kegelisahan yang mulai menyebar. Sementara 5 kekuatan surga mengalami kerugian, gangguan menyebar dari barisan besar di kejauhan. Ruang angkasa melengkung, tampak terkelupas lapis demi lapis saat siluet pegunungan mulai terlihat. Beberapa sosok muncul di salah satu gunung, memandang ke arah 5 kekuatan surga dengan geli. Mereka rupanya telah merasakan kedatangan 5 surga. Sesosok muncul di salah satu puncak arai besar, memandang ke arah dengan mata acuh tak acuh. Zhou Yuan dan yang lainnya segera mengunci sosok ini. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, mereka bisa merasakan bahaya yang tak terlukiskan darinya. Dia mengenakan jubah hitam dan meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya sedalam bintang, memberikan perasaan yang tak terukur. Cahaya keemasan samar tampak terpancar dari celah di antara matanya, membuatnya tampak lebih misterius. Sepasang anting naga dan phoenix tergantung daun telinganya, berkilau dengan cahaya aneh. Dia tampak tersenyum saat menatap Zhou Yuan dan yang lainnya, sebelum tawa lembut bergema di seluruh area. Teman-teman dari 5 surga, apakah kalian menyukai hadiah yang telah aku siapkan? Bai Xiaolu menatap tajam ke arah sosok itu, menggertakkan giginya sambil berkata, dia adalah Jiatu. Kebanggaan surga suci terkuat di surga Shengsu. Mata Zhou Yuan sedikit melebar. Orang ini memberinya perasaan yang sangat menindas. Dia bisa merasakan ancaman yang hampir kuat bahkan dengan 4,3 miliar pondasi genesis ki miliknya. Tidak ada yang menjawab pertanyaan mengejek Jiatu. Semua orang terus menatapnya dengan mata sedingin es. Namun, Jiatu jelas tidak keberatan, atau mungkin, dia tidak pernah menganggap mereka layak. Bagaimanapun, tim surga Shengsu yang dipimpinnya tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran apapun dengan surga lain. Meskipun itu karena mereka sedang mempersiapkan arai besar, itu mungkin juga menunjukkan rasa jijik yang tak terlukiskan. Kalian benar-benar sedikit membosankan. Jiatu berkomentar karena diamnya mereka. Sepertinya kalian belum kehilangan harapan. Karena itu masalahnya, izinkan saya untuk menunjukkannya kepada kalian lagi. Dia terkekeh pelan sambil mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan. Perubahan luar biasa mulai terjadi. Bintang-bintang tampak berkibar jauh di dalam arai besar saat lubang hitam raksasa perlahan muncul, mengeluarkan kekuatan tak terbatas. Di bawah kekuatan ini, wilayah inti surga Guyuan naik turun. Zhou Yuan dan yang lainnya bisa melihat apa yang tampak seperti lautan tak berujung. Laut terkoyak saat ki leluhur naik dari kedalamannya. Kekuatan yang tak terlukiskan sepertinya menjangkau, meraih seekor naga yang tak terlihat. Di gurun raksasa yang dilanda badai pasir, siluet naga kuning raksasa berjuang keras. Lumpur bergejolak dengan liar di rawa tanpa dasar, terlempar seolah-olah seluruh rawa sedang terbalik. Jurang yang dalam terbelah, ki leluhur dengan cepat muncul dari kegelapan. Sebanyak 9 lokasi di wilayah inti surga Guyuan dihancurkan. 9 saluran utama jelas tersembunyi di dalamnya. Kesembilan saluran utama saat ini dikunci oleh lubang hitam di langit. Ki leluhur bangkit dari mereka, menyatu menuju lubang hitam. Surga Shengsu sudah mulai menaklukkan dan mengekstraksi saluran utama. Mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari 5 langit hampir keluar dari rongganya, seseorang bahkan melolong dalam kesedihan dan keputusasaan. Situasi menjadi tidak terkendali. Namun, bukan hanya mereka saja yang terkena dampaknya. Bahkan Guan Qinglong, Jiang Jinlin dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan erat, pembuluh darah di dahi mereka berdenyut-denyut. Kepala Bai Xiaolu sepertinya menggantung tak berdaya di lehernya. Menghadapi keputusasaan seperti itu, bahkan dia pun bingung. Kekuatan besar yang mengalir dari arai besar membuat mereka tidak mampu menemukan keberanian bahkan untuk mendekatinya. Dengan tersenyum lebar, Jiatu menatap keputusasaan yang meningkat sebelum melambaikan tangannya seolah mengusir semut. Lupakan saja, pergilah. Jangan memikirkan 9 saluran utama lagi, dan gunakan kesempatan ini selagi kita sibuk untuk menemukan sisa saluran cabang atau reruntuhan mistik. Mudah-mudahan, kalian bisa sedikit mengganti kerugian kalian. Dia sepertinya menunjukkan jalan menuju 5 surga karena rasa iba, meskipun itu adalah pilihan yang menyedihkan. Bai Xiaolu dan yang lainnya gemetar karena marah. Namun, kata-katanya memang berpengaruh. Sudah ada beberapa orang yang bersiap untuk mencari ki leluhur yang tersisa. Lagi pula, jika mereka tidak bisa mendapatkan dagingnya, setidaknya mereka akan mencoba mendapatkan sedikit sup. Ini adalah tanda menyerah. Bai Xiaolu, Guan Qinglong dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi jelek. Namun,
Mereka tidak tahu bagaimana menghentikan hal ini terjadi. Semangatnya turun drastis. Namun, bahkan ketika 5 elit surga pun bingung, Zhou Yuan tiba-tiba berjalan maju. Dia menatap Jiatu dari jauh dan perlahan berkata, apakah kamu benar-benar ingin kami pergi? Atau apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Senyuman Jiatu sedikit memudar. Matanya menyipit saat dia menatap Zhou Yuan dengan sikap yang tampak tertarik. Oh, khawatir kalian berlima semut surga mungkin bisa menyebabkan kehancuran. Zhou Yuan menatap tajam ke arah Jiatu. Beberapa saat kemudian, pandangannya beralih ke formasi batas turunan suci. Rune suci dekoder dengan cepat memutar di pupilnya, membuatnya tampak agak misterius. Pada saat yang sama, suaranya yang tenang terdengar di seluruh area. Kamu pasti khawatir bahwa mungkin masih ada beberapa kekurangan dalam batasmu yang belum disempurnakan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari 5 surga memandang ke arah sosok Zhou Yuan seolah tiba-tiba memahami sesuatu. Mata Bai Xiaolu, Guan Qinglong, Jiang Jinlin dan ahli matahari surgawi super elit lainnya perlahan melebar saat mereka menatap Zhou Yuan dengan tidak percaya. Di puncak barisan besar, senyum geli Jiatu perlahan mulai surut. Suara Zhou Yuan segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya saat terdengar di seluruh negeri. Keterkejutan perlahan berubah menjadi kegembiraan dan kenyamanan saat tim 5 surga dengan penuh harap menatap sosok Zhou Yuan. Di tengah keputusasaan mereka, kata-kata Zhou Yuan tidak diragukan lagi memberi mereka harapan yang aman. Zhou Yuan, apa maksudmu? Bai Xiaolu tidak mau meraih lengan baju Zhou Yuan, matanya yang besar dan hitam legam menatap penuh harapan. Guan Qinglong dan yang lainnya juga menatap Zhou Yuan dengan membara, tanpa sadar menahan napas seolah takut suara sekecil apapun akan menakuti secercah harapan ini. Di bawah tatapan mereka, Zhou Yuan terus fokus pada batas arai besar sambil dengan tenang berkata, batas tersebut memang kuat di luar imajinasi saya. Seperti yang diharapkan dari para ahli Sein ras suci. Jika dalam bentuk lengkapnya, saya tidak akan bisa memahami kedalaman dan kedalamannya. Sayangnya bagi mereka. Dia berhenti saat dia berbalik ke arah Xiao Bailu, kamu sebelumnya menyebutkan bahwa ras suci belum menyempurnakan formasi batas turunan suci. Kamu benar, arai besar di hadapan kita belum lengkap. Masih ada kekurangannya. Jiatu kemungkinan besar juga mengetahui kekurangan ini, oleh karena itu dia mencoba menghancurkan semangat kita lebih awal. Dia ingin kita mundur secara sukarela karena dia sangat berhati-hati dan khawatir kecelakaan tak terduga akan terjadi. Tatapan Zhou Yuan menyapu sekelilingnya, menatap langsung ke mata mereka yang penuh harapan saat dia berkata, sederhananya, batas arai besar yang mereka buat dengan cermat bukanlah tembok yang tidak bisa ditembus, kita masih punya kesempatan. Kegemparan. Mata dari 5 anggota surga yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar, keputusasaan dan frustrasi mereka sebelumnya secara bertahap berubah menjadi niat pertempuran yang membara. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang ingin mundur dari sini. Mereka yang bisa sampai di sini adalah individu yang ulet dan tekun. Mereka tidak takut mati, tapi mati yang tidak ada artinya dan tidak ada harapan. Arai besar di depan mereka terlalu menakutkan, begitu kuat hingga membuat mereka putus asa. Namun, kata-kata Zhou Yuan telah menghapus keputusasaan itu. Bai Xiaolu, Guan Qinglong dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika semangatnya dihancurkan oleh beberapa kata dari Jiatu, mereka tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya ketika mereka kembali ke surga masing-masing. Faktanya, mereka kemungkinan besar akan disalahkan atas kegagalan tersebut. Namun, bagaimana Zhou Yuan bisa melihat kekurangan dalam arai besar? Itu adalah batas yang diperoleh dari upaya bersama beberapa pakar Sein, dan sangat kompleks. Apalagi seseorang seperti Zhou Yuan, bahkan keberadaan dengan roh tahap lanjut mungkin tidak memiliki kemampuan seperti itu. Namun, Zhou Yuan tampak sangat yakin. Apakah dia mengada-ada untuk menstabilkan moral mereka? Jika ya, itu sama saja dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Begitu kebenaran terungkap, semangat semua orang akan turun lebih rendah dari sebelumnya. Untuk sesaat, Bai Xiaolu dan yang lainnya menjadi cemas dan gelisah, kegembiraan sebelumnya dengan cepat memudar. Namun, Zhou Yuan tidak memperhatikan mereka. Pandangannya tetap tertuju pada sosok di atas puncak di dalam barisan. Memang benar bahwa mustahil baginya untuk melihat kekurangan dari batas itu hanya dengan pengembangan rohnya saja. Untungnya, meskipun pengembangan rohnya tidak mencukupi, dia memiliki rune suci dekoder. Meskipun rune suci ini tidak secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya, ia dapat menemukan kelemahan apapun dan telah mengejutkan Zhou Yuan berkali-kali selama bertahun-tahun.
Sekarang, ada rintangan lain yang harus diatasi. Di bawah tatapan Zhou Yuan, Jiatu tetap tanpa ekspresi. Ketertarikan muncul di matanya saat dia menatap Zhou Yuan dan berkata, sepertinya ada seseorang yang tidak begitu buruk di 5 surga yang lebih rendah. Hehehe, kamu benar. Batasan ini masih harus disempurnakan. Dia dengan sukarela mengakuinya. Bai Xiaolu dan yang lainnya sangat gembira. Jiatu sedikit memiringkan kepalanya, ekspresi geli di wajahnya saat dia berkata sambil bercanda, "Indramu bagus, aku agak berhati-hati dan memang berharap untuk menakut-nakuti kalian dengan kata-kataku sebelumnya. Apa yang bisa saya katakan, saya tidak terlalu suka risiko. Namun, sepertinya kamu telah menggagalkan rencanaku." Senyuman tersungging di sudut mulut Jiatu, senyuman yang tidak memiliki sedikit pun kehangatan dan malah membuat hati bergetar. Namun, tahukah kalian seberapa besar kemungkinan kalian mengacaukan segalanya? Dia mengulurkan satu jari. 1%. Kalian memiliki peluang 1% untuk menghancurkan formasi batas turunan suci. Senyum di bibirnya semakin lebar. Dan 99% kemungkinan setiap orang dari 5 surga meninggal di sini. Kegembiraan di wajah 5 anggota surga memudar sedikit demi sedikit. Semua orang berpaling untuk melihat satu sama lain dengan ekspresi serius. 1%. Senyuman tipis muncul di wajah Zhou Yuan. Berhentilah mencoba menakut-nakuti kami. Saya merasa kita memiliki peluang 50% untuk menembus area ini. Lagi pula, bagaimana kalau hanya 1%? Kami di 5 surga memikul masa depan ras di punggung kami, dan kami tidak mencari apapun selain pertempuran sampai mati. Genesis Ki tanpa batas meletus dari tubuhnya. Mengacungkan kuas Yuan surgawi, tubuh langsing itu memancarkan aura luas yang membuat daratan sedikit bergetar. Rasanya dia tidak takut apapun. Di belakangnya, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di punggungnya saat mata mereka yang awalnya serius perlahan berubah menjadi tekad. Petik 2, petik 2. Raungan mulai terdengar satu demi satu, dengan cepat berubah menjadi hiruk-pikuk yang memekakkan telinga. Gelombang suara raksasa membubung ke langit dan menyebarkan awan. Niat bertarung tanpa batas melanda seluruh area. Jiatu menyaksikan dengan senyuman dingin yang sama, namun, rasa dingin yang kejam mulai mengalir jauh di dalam matanya. Dia tahu bahwa kata-katanya dianggap tidak berguna. Tidak apa-apa, dia hanya ingin mencobanya. Karena kata-kata tidak ada gunanya, dia akan membiarkan mereka membenturkan kepala mereka ke batasan sampai mati kehabisan darah. Pemandangan zombie berserakan di tanah juga cukup bagus. Oleh karena itu, Jiatu terkekeh pelan dan berkata, 50%. Tidak apa-apa, orang bodoh sama sekali tidak punya rasa takut, kamulah yang akan bertanggung jawab atas kematian mereka. Jangan khawatir, untuk sementara aku akan mengampuni hidupmu sehingga kamu bisa menguburkan semua zombie mereka terlebih dahulu. Sejujurnya, dia tidak pernah menganggap serius 5 surga. Di matanya, mereka hanyalah semut yang mengaum pada raksasa. Apakah raksasa akan peduli? Satu kaki saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Jiatu menggelengkan kepalanya saat sosoknya perlahan memudar. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di seluruh area, bawa mereka semua dan serang kami. Jika kamu benar-benar berhasil di hadapanku, aku mungkin mempertimbangkan untuk menjadikanmu sebagai budak. Batas besar itu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Ruang angkasa melengkung ketika pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di atasnya, gunung, gurun, bangunan. Ada juga niat membunuh yang melonjak sekarang yang membuat hati semua orang bergidik. Zhou Yuan mengerutkan bibirnya saat dia melihat, tekad yang kuat muncul di matanya. Dia tahu bahwa formasi batas turunan suci telah diaktifkan dengan benar. Pemilik terakhir dari 9 saluran utama akan bergantung pada pertempuran yang menghancurkan formasi ini. Sementara formasi arai turunan suci dimulai. Di dalam barisan besar, Jiafu berdiri di puncak dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresi acuh tak acuh saat dia melihat ruang mulai melengkung dan terdistorsi. Hehehe, Jiatu, sepertinya rencanamu untuk menakut-nakuti mereka gagal. Tawa tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia memiringkan kepalanya dan beberapa sosok mulai muncul. Setiap sosok ini mengeluarkan undulasi Genesis Ki yang sangat menakutkan. Semuanya telah mencapai angka 4 miliar. Mereka adalah surga suci lainnya yang dibanggakan oleh surga Sengsu. Saya sudah mengatakan itu tidak perlu. Ancaman apa yang mungkin ditimbulkan oleh semut-semut rendahan ini? Kita telah mencari rahasia mistik sejak pertempuran untuk surga Guyuan dimulai, dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk mulai membantai mereka. Jika mereka benar-benar takut padamu,
semuanya akan menjadi membosankan. Pembicaranya adalah seorang pria jangkung dan berotot. Tanda merah darah menghiasi bagian atas tubuh yang telanjang. Rune itu tampak mirip dengan banyak binatang buas yang tampak mengaum dengan kejam saat mereka menggeliat. Dia menyimpang, tapi kebiadaban di matanya hanya membuat orang lain merinding. Jiatu dengan datar berkata, "Demo Yue, misi kita adalah untuk menjaga formasi batas turunan suci saat ia menyerap 9 saluran utama. Hal ini sangat penting, dan jika terjadi kesalahan, tidak ada pun di antara kita yang akan selamat dari amukan para Sein. Saya tidak ingin ada yang salah ketika kemenangan sudah pasti. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita mengintimidasi mereka agar mundur." Namun, tampaknya tidak semua dari 5 surga yang lebih rendah adalah sampah. Orang yang tadi sedikit melebihi ekspektasiku. Orang yang mengatakan dia memiliki peluang 50% untuk menghancurkan formasi batas turunan suci kita. Kata kebanggaan surga suci lainnya dengan suara yang jelas geli. Pupilnya memancarkan cahaya merah darah dan tampak seperti 2 pusaran berwarna merah darah, aneh dan menyeramkan. Jiatu terkekeh pelan. Ocehan delusional dari orang keras kepala yang bodoh. Kebanggaan surga suci lainnya juga tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan ejekan. Meski tidak sempurna, arai besar itu diturunkan oleh para Sein dari ras suci mereka. Hal ini jauh melampaui pemahaman mereka, dan apalagi seorang praktisi matahari surgawi, bahkan pakar domain hukum pun akan merasa tidak berdaya melawannya. Sekarang arai besar telah diaktifkan, instruksikan 3 surga lainnya untuk bersiap memasuki pos mereka untuk bertahan. Pasukan surga Sengzu kita akan tersebar di titik-titik kunci. Jiatu dengan lancar memberikan perintah ketika para utusan pergi satu demi satu untuk menyebarkannya. Tentu saja ini harus dipersiapkan untuk berjaga-jaga. Arai besar telah mendistorsi dan melipat ruang, menjadikannya benteng yang tidak bisa ditembus. Meskipun ada kekurangan di dalamnya, saya tidak percaya bahwa 5 surga akan dapat menemukannya. Jika mereka sembarangan menyerang tanpa terlebih dahulu menunjukkan titik lemahnya, tidak peduli berapa banyak dari mereka, yang tersisa hanyalah zombie. Kita akan menunggu di sini hingga hiburan dimulai. Sambil tersenyum, Jiatu menatap keluar barisan besar. Mari kita lihat berapa kali 5 surga akan menghancurkan kepala mereka saat mencoba. Ketika mereka akhirnya putus asa, mereka akan mengalihkan rasa frustrasi dan kemarahan mereka kepada orang tersebut sebelumnya. Hehehe, aku sangat menantikannya. Zhou Yuan, apakah kita benar-benar memiliki peluang 50% untuk memecahkan arai ini? Di puncak gunung, Bai Xiaolu dengan agak gugup memandang ke arah Zhou Yuan. Yang lain juga mengalihkan pandangan mereka. Zhou Yuan perlahan berkata, mau tidaknya kita tidak bergantung pada satu orang, tetapi tekad setiap individu. Ini akan menjadi pertempuran yang penuh dengan bahaya ekstrim. Hanya dengan berani maju ke depan, dan membuang semua pikiran untuk mundur, kita akan mampu meraih kemenangan di tengah keputusasaan. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Bai Xiaolu karena tidak ada artinya. 50% yang dia kutip tadi memang sebagian besar untuk menghibur yang lain. Jika semua orang mempertaruhkan nyawa mereka, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan arainya. Bai Xiaolu juga mendapatkan kembali ketenangannya dan menyadari pertanyaannya yang kekanak-kanakan. Matanya yang besar dan hitam legam memandang ke arah ruang melengkung di kejauhan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kini ada rasa percaya diri pada suaranya. Terbukti, penampilan Zhou Yuan sebelumnya telah membuatnya mendapatkan pengakuan sebagai ahli matahari surgawi terkuat di surga Qiankun. Zhou Yuan berkonsentrasi pada barisan besar dan berkata, kita tentu saja akan menyerang barisan dan menggagalkan rencana ras suci. Namun, arainya telah diaktifkan, dan kekuatan di dalamnya sangat menakutkan di luar imajinasi. Jika kita menyerang secara sembarangan, aku pun akan langsung lenyap oleh kekuatannya. Hanya dengan terlebih dahulu menemukan kekurangan dan titik lemahnya, kita dapat merencanakan jalur untuk menyerang arai tersebut, dan menghancurkan semua simpulnya hingga pada akhirnya menjatuhkannya. Bai Xiaolu, Guan Qinglong dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga bisa merasakan kekuatan yang melonjak di dalam arai, dan sejujurnya itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang seperti mereka. Jika arai yang tidak sempurna tidak terfokus pada 9 saluran utama, mereka tidak akan berani berpikir untuk mendekat. Bai Xiaolu dengan penuh harap bertanya, apakah kamu tahu di mana titik lemahnya? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, apakah kamu benar-benar mengira aku tahu segalanya? Bagaimanapun, itu adalah arai yang disusun oleh para suci ras suci mereka.
Jika aku bisa secara akurat menunjukkan kelemahannya setelah beberapa kali melirik, bukankah itu berarti terlalu meremehkan para Saint dari ras suci? Bai Xiaolu agak terkejut. Jika kamu tidak dapat menemukan titik lemahnya, bagaimana kita akan melakukan ini? Sebaiknya kita berkemas dan kembali ke rumah. Zhou Yuan mengabaikannya dan duduk di puncak gunung. Rune suci dekoder berputar di pupilnya saat dia berkonsentrasi pada batas besar yang melengkungkan ruang. Genesis Ki di tubuhnya melonjak dengan panik, memberikan energi untuk rune suci dekoder. Dia bermaksud meminjam kekuatan rune suci dekoder untuk menemukan kerentanannya. Beri dia waktu. Bai Xiaolu ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Guan Qinglong. Di sampingnya, Jiang Jinlin mengerutkan kening dan berkata, jika dia tidak dapat menentukan kelemahan arainya, apa yang harus kita lakukan? Bai Xiaolu dan Guan Qinglong terdiam. Saya yakin Yang Mulia akan berhasil. Suara lembut namun tegas terdengar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Su Yuwei. Wajahnya tampak bersinar dengan cahaya giok, begitu cantik sehingga mustahil untuk diwaspadai. Yang mengejutkan semua orang, mata Phoenix Wu Yao juga melirik ke belakang Zhou Yuan dan berkata, meskipun dia adalah musuh bebuyutanku, jika kalian tahu apa yang dia alami, kamu akan mengerti bahwa menciptakan keajaiban tidaklah sulit baginya. Dengan tangan bersilang, Zhao Mushen berkata dengan mata yang dalam dan dingin, saya tidak ingin melarikan diri kembali ke surga Hunyuan seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Saya cukup tertarik dengan kebanggaan surga suci ras suci itu, jadi sebaiknya kita bisa sedikit percaya padanya. Setelah ketiganya berbicara, semakin banyak pakar puncak dari 5 surga juga mengangguk setuju. Semua orang mulai menyebar, membentuk beberapa lingkaran perlindungan di sekitar Zhou Yuan. Zhou Yuan sepertinya tidak menyadari perkataan di luar. Rune suci dekoder terus berputar di pupilnya saat darah mulai menetes dari sudut matanya. Namun, dia tidak peduli, karena apa yang tampak seperti air terjun Genesis Rune yang tak terhitung jumlahnya tampak mengalir deras ke matanya. Dia sedang mencari. Pencariannya berlangsung selama 5 hari penuh. Pada hari kelima, Zhou Yuan perlahan menutup matanya yang berlumuran darah yang seolah-olah akan pecah. Suaranya yang agak serak terdengar pelan, segera berkumpul. Setiap pandangan di gunung segera menyatu pada tubuhnya. Kamu sudah muncul. Di puncak gunung, tidak sabar dan terkejut melihat ke arah sosok Zhou Yuan. Mata Zhou Yuan berlumuran darah, dan ada bekas darah di sudut matanya. Dia tampak lelah melebihi keyakinannya. Apalagi dengan rune suci dekoder, prosesnya jelas telah menghabiskan banyak tenaga. Jika rohnya tidak lebih tangguh dari kebanyakan roh lainnya, roh itu mungkin hancur di tengah jalan. Batasan yang menakutkan. Zhou Yuan menghela nafas dalam hati. Jika batasannya telah disempurnakan, bahkan menggunakan seluruh rohnya tidak akan menghasilkan hasil apapun. Untungnya, keberuntungan mereka belum habis seluruhnya. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap wajah gugup dan bersemangat dari kerumunan di sekitarnya sebelum mengangguk. Kerumunan bersorak ketika senyum lega muncul di wajah tegang mereka. Mereka memahami betapa pentingnya langkah ini. Jika Zhou Yuan gagal menemukan kerentanan arainya, bahkan membuang seluruh nyawa mereka tidak akan mampu mengguncang batas tersebut. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan tanpa daya saat ras suci merebut 9 saluran utama. Saat semua orang menghela nafas lega, aroma harum melayang ke arah Zhou Yuan. Sebuah tangan yang cantik dan ramping dengan hati-hati menyeka darah di matanya. Yang mulia, ini berat bagi Anda. Meski tergolong orang yang suka kebersihan, Su Yuwei tidak membuang kain kotor itu, melainkan menyimpannya di lengan bajunya tanpa bergeming. Dia mengungkapkan senyuman kecil pada Zhou Yuan, mengalir dengan begitu banyak kehangatan dan kelembutan sehingga bisa menghilangkan semua rasa lelah. Hatinya sedikit sakit karena tekanan yang dialami Zhou Yuan. Komandan keseluruhan memang membawa banyak manfaat nyata, tetapi Zhou Yuan telah berbuat banyak karenanya. Namun, Su Yuwei memahami bahwa inilah karakternya, yang tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Beberapa tatapan iri memperhatikan mereka. Meskipun ada banyak wanita cantik berbakat di antara mereka yang berkumpul di sini, Su Yuwei tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dalam penampilan dan karakter. Faktanya, dalam waktu singkat mereka bersama selama beberapa hari terakhir, banyak elit muda yang menunjukkan niat baik mereka terhadap Su Yuwei dengan harapan mendapatkan bantuannya. Mata Phoenix Wu Yao bergetar samar saat dia melihatnya. Guan Qinglong sepertinya merasakan hal ini, dan dengan cepat menangkupkan tinjunya ke arah Zhou Yuan. Tetua Agung Zhou Yuan,
Anda pasti akan dianugerahi kehormatan tertinggi jika kelima surga kita memperoleh hasil yang baik dalam pertempuran untuk surga Guyuan. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang saat dia menggelengkan kepalanya. Dia telah memberi begitu banyak karena dia punya tujuannya sendiri. Tujuan utamanya datang ke surga Guyuan adalah untuk mendapatkan daging naga leluhur. Karena belum muncul, pasti ada di antara saluran utama. Oleh karena itu, dia tidak mungkin hanya duduk diam dan menyaksikan ras suci merebut ke-9 saluran tersebut. Daging naga leluhur adalah kunci kebangkitan Yao Yao, dan dia tidak akan ragu untuk membantai jalan menuju tujuan itu, apapun rintangannya. Zhou Yuan mengangguk kepada Su Yuwei sebagai ucapan terima kasih sebelum melambaikan lengan bajunya. 1000 keping batu giok biru muncul di hadapannya. Bagilah dirimu menjadi 1000 tim. Setiap tim akan diberikan salah satu strip giok ini, yang di dalamnya saya telah mencantumkan petunjuk dan instruksi. Tim akan menyebar di perbatasan dan mengguncang fondasinya. Namun, ini hanyalah langkah pertama. Dengan sekali jentikan, ratusan keping batu giok ungu lainnya terbang keluar. Potongan batu giok ungu ini menampung beberapa lokasi simpul batas dan akan diberikan kepada ahli paling elit kita. Simpul tersebut pasti akan dijaga oleh ahli yang kuat, dan misi kalian adalah melakukan segala daya kalian untuk menghancurkan simpul tersebut. Hanya dengan menghancurkan mereka lapis demi lapis kita pada akhirnya akan menjatuhkan formasi batas turunan suci. Wajah semua orang berubah serius mendengar suara tegas Zhou Yuan. Jangan khawatir, Komandan Zhou Yuan, kami akan memastikan semua orang memahami instruksi Anda dengan jelas. Ekspresi serius muncul di wajah imut Bai Xiaolu. Zhou Yuan mengangguk dan menutup matanya dengan agak lelah, kita akan menyerang besok. Suaranya tenang, tapi dipenuhi dengan niat membunuh yang meningkat. Bai Xiaolu, Guan Qinglong, Jiang Jinlin dan yang lainnya segera pergi untuk menyebarkan instruksinya. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Setelah sepenuhnya pulih, Zhou Yuan berdiri di puncak gunung, dengan dingin mengamati batas yang meliputi langit dan daratan. Dia samar-samar bisa merasakan tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya mengawasi mereka dari dalam. Mungkin, anggota ras suci tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar menemukan titik lemah batasnya. Komandan Zhou Yuan, semuanya sudah siap. Suara Bai Xiaolu terdengar dari belakang. Zhou Yuan berbalik dan menatap pegunungan, di mana 1000 tim dari 5 praktisi matahari surgawi paling elit berbaris rapi. Angin kencang bertiup melewati pegunungan, namun tidak mampu membubarkan niat membunuh yang besar. Zhou Yuan menatap lurus ke arah mereka dan perlahan berkata, semuanya, hanya ada 2 akhir yang menunggu kita, menerobos batas dan merebut saluran utama Ki leluhur, atau gagal dan mati. Begitu kita masuk, tidak ada jalan untuk kembali. Jika ada yang tidak ingin berpartisipasi, mereka boleh mundur sekarang. Suaranya terdengar di telinga semua orang. Namun, tidak ada yang menjawab, wajah gugup mereka dipenuhi tekad yang kuat. Semua orang memahami pentingnya pertempuran ini. Jika mereka menyerah pada 9 saluran utama, ras suci akan menghasilkan lebih banyak ahli di masa depan, dan menjadi lebih kuat. Begitu ras suci mulai menyerang 5 surga, keluarga dan teman-teman mereka akan dibantai tanpa ampun, dan dimurnikan menjadi pil darah demi kesenangan ras suci. Dan yang selamat akan dipelihara seperti babi. Di alam yang lebih tinggi di surga Guyuan, sumber sejati, domain hukum, dan bahkan para ahli Sein sedang bertarung, berusaha mati-matian untuk memenangkan satu lagi harapan bagi banyak ras. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dalam pertempuran melawan ras suci yang tidak berperasaan, kejam, dan kuat. Oleh karena itu, tidak peduli betapa gugup dan gelisahnya perasaan mereka, tidak ada yang mundur. Zhou Yuan menatap wajah penuh tekad dan menarik napas dalam-dalam sebelum mengangguk ke Bai Xiaolu dan yang lainnya. Tim dari 5 surga, serang bersama denganku. Saat suara tegasnya terdengar, Zhou Yuan memimpin, naik ke udara sebelum menembak ke arah barisan luas di kejauhan. Di belakangnya, 1000 tim bangkit seperti segerombolan belalang. Mereka menutupi langit, daratan, dan matahari, jumlahnya sepertinya tak ada habisnya. Di dalam formasi batas turunan suci, Jiatu duduk di puncak. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat semut yang menggali di tanah sebelum tersenyum sambil menunjuk ke bukit semut. Bukit semut langsung hancur saat semut yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk hidup mereka. Dia meregangkan punggungnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap keluar anak panah besar itu. Senyuman tak berperasaan dan kejam muncul dari sudut mulutnya. Semut, akhirnya datang untuk mencari kematian mereka. Beberapa kebanggaan surga suci surga Sengzu muncul di belakangnya.
Apakah menurut kalian 5 surga telah menemukan kerentanan arainya? Seseorang bertanya. Mustahil. Sekalipun arainya memiliki ketidaksempurnaan, mustahil menemukannya dalam beberapa hari. Salah satu kebanggaan surga ras suci mendengus dengan nada menghina. Pemimpin sampah mereka mungkin sedang melakukan suatu tindakan. Saya berharap mereka akan datang. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Petik 2, petik 2. Saat mereka berbicara, tim 5 surga tiba. Mereka dengan cepat mendekati lapisan ruang yang terdistorsi dan berhenti di depannya. Kebanggaan surga yang suci juga berhenti berbicara dan menoleh dengan berbagai ekspresi. Sosok muda di depan pasukan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barisan besar. Tatapannya sepertinya menembus barisan, menatap lurus ke arah mereka saat dia mengulurkan tangan dan melambaikan tangan dengan ringan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara di belakangnya dan menyerbu ke berbagai lokasi di tengah lapisan ruang yang terdistorsi tanpa keraguan sedikitpun. Pada saat terjadi benturan, Jiatu dan yang lainnya merasakan barisan besar itu bergetar pelan. Namun, arainya tidak mengirimkan ledakan kekuatan penghancur seperti yang mereka bayangkan. Tentara 5 surga belum berubah menjadi debu. Tim-tim tersebut tiba-tiba menghilang saat menyentuh ruang yang melengkung. Pada saat yang sama, Jiatu dan yang lainnya merasakan gelombang genesis ki asing yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus di berbagai lokasi dalam arai. Suasana di gunung seakan memadat. Wajah kebanggaan surga ras suci menjadi gelap. Jiatu tetap tanpa ekspresi, tapi rasa dingin di matanya hampir membekukan udara di sekitarnya. Anak itu, aku terlalu meremehkannya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu sekarang bahwa kerentanan formasi batas turunan suci telah ditemukan oleh Zhou Yuan. Jiatu menghembuskan napas sebelum dia menoleh dan dengan acuh tak acuh berkata, berhentilah bermimpi dan jagalah titik-titik kunci di batasan. Karena 5 surga begitu berani, tempat ini akan menjadi kuburan mereka. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a